Aku pindah ke sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Timur karena pekerjaan. Rumah kontrakan yang kutempati sederhana, berdinding kayu tua, dan berada tak jauh dari kebun aren milik warga. Saat pertama kali datang, aku hanya berpikir ini tempat yang tenang untuk memulai hidup baru. Tapi sejak malam pertama, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Angin malam di desa ini berbeda. Dingin, tapi seperti membawa bisikan. Dan setiap kali angin itu lewat, daun aren di belakang rumahku bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang menyentuhnya atau berjalan di bawahnya. Aku sempat mengabaikannya, sampai suatu sore, ketika aku menuju warung terdekat, seorang bapak tua tiba-tiba memanggilku dari teras rumahnya. "Monggo mas, lewat jangan deket pohon aren itu kalau menjelang gelap," katanya, sambil menunjuk ke arah sebuah pohon aren besar. Batangnya tinggi dan gelap, tampak seperti memayungi tanah di sekitarnya. Aku mengerutkan dahi, bingung. "Kenapa pak? Ada hewan?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Pandangannya hanya mengarah kepada pangkal pohon aren itu, tempat tampak sebuah sesaji kecil, kembang setaman, nasi tumpeng mini, dan dupa yang tinggal setengah. "Bukan hewan mas," ucapnya lirih. "Di sini orang-orang masih naruh sesaji, bukan buat tradisi, tapi buat ngembaliin apa yang pernah diambil." Aku mencoba tertawa kecil, berusaha mengurangi kecanggungan. "Diambil siapa, Pak?" Bapak itu menatapku lama. Matanya tampak cemas, seperti takut kalau jawabannya sendiri bisa memanggil sesuatu. "Buto ijo, Mas." Darahku seakan turun ke kaki. Aku tahu cerita Buto Ijo sebagai dongeng waktu kecil, tapi mendengar itu disebut dengan begitu serius, membuat bulu kudukku berdiri. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, bapak itu bangkit menutup pintu rumahnya sambil berkata pelan, "Jangan pernah lewat situ sendirian kalau malam. Kalau dengar suara langkah berat, jangan nengok." Dan entah kenapa, ucapan itu menempel di kepalaku, seperti peringatan yang terlambat kusadari. Malam itu, ketika angin kembali berembus, daun aren di belakang rumahku bergetar kembali. Namun kali ini, aku mendengar bunyi lain, seperti telapak kaki besar menginjak tanah basah. Perlahan, semakin dekat. Selamat datang di ruang sunyi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara daun aren di belakang rumah terus bergetar, seperti ada hewan besar yang mundar-mandir di bawahnya. Awalnya aku mencoba mengabaikannya. Angin di desa ini memang terdengar berbeda, mungkin karena banyak pepohonan tinggi. Tapi bunyinya tidak seperti daun tertiup angin. Ada jeda, ada ritme. Seperti langkah berat, lambat, dan sangat dekat. Aku terbaring memandang langit-langit, jantungku berdetak lebih cepat. Bayangan ucapan bapak tua itu terus mengganggu pikiranku. Kalau dengar suara langkah berat, jangan nengok. Tapi semakin aku mencoba memejamkan mata, semakin jelas suara itu terdengar. Satu langkah, jeda panjang, lalu langkah berikutnya. Aku tak bisa lagi menahan rasa penasaran bercampur takut itu. Aku bangkit perlahan, meraih lampu senter kecil di samping kasur. Meski lidahku terasa kering, aku tetap melangkah ke arah jendela belakang yang menghadap pohon aren besar itu. Tanganku gemetar ketika menyentuh tirai tipisnya. Aku belum sempat membuka tirai ketika suara duk, duk, duk terdengar jelas. Jauh lebih dekat dari sebelumnya. Langkah berat itu berhenti tepat di belakang rumahku. Aku membeku. Hening. Benar-benar hening. Untuk sejenak, aku merasa ada yang berdiri di balik dinding tipis rumah kayu itu.
Sesuatu yang besar. Nafasku tercekak. Butiran keringat dingin mengalir dari pelipisku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Seperti tubuhku menolak bergerak. Lalu, terdengar sesuatu. Suara nafas. Dalam, berat, dan rendah. Seperti nafas makhluk yang ukuran dadanya jauh lebih besar dari manusia. Aku perlahan mundur beberapa langkah, berusaha tidak membuat suara. Tapi lantai kayu itu berdecit pelan, dan nafas berat di luar rumah langsung terhenti. Jantungku hampir copot. Aku berdiri mematung, tidak berani bernafas. Dan setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, terdengar geraman pendek, lirih, namun rendah dan kasar, seperti suara dada besar yang bergetar. Kemudian langkah berat itu bergerak lagi, menjauh, melewati samping rumah. Lalu, menuju pohon aren. Aku mendengar daun-daunnya kembali bergetar pelan, lalu hening. Aku menunggu hampir 5 menit sebelum berani membuka sedikit tirai jendela. Cahaya bulan separuh menyinari pangkal pohon aren itu. Sesaji yang kulihat sore tadi masih ada di sana, tapi dupa yang sebelumnya tinggal setengah, kini padam, seperti disentuh sesuatu. Aku tidak melihat apapun selain bayangan pohon yang panjang. Tidak ada makhluk, tidak ada hewan besar. Tetap saja, aku tidak bisa membohongi firasatku. Ada sesuatu di sana, dan ia tahu aku menatapnya. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala. Keesokan paginya, aku memutuskan mencari bapak tua yang berbicara padaku. Sebelumnya, dia sedang menyapu halaman depan rumahnya. Ketika aku menghampirinya, matahari sudah tinggi, tapi entah kenapa hawa dingin malam tadi masih terasa menempel di kulitku. "Pak, semalam saya dengar sesuatu di belakang rumah." Suaraku bergetar. Bapak itu berhenti menyapu, lalu perlahan menegakkan badan. Tatapannya sudah cukup menjawab bahwa dia mengerti apa maksudku. Langkah berat, aku mengangguk. Suara nafas juga. Aku mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Bapak itu menarik nafas panjang, matanya memandang ke arah kebun aren yang rimbun. "Mas, saya sudah bilang, di desa ini ada hal-hal yang tidak boleh diusik." Aku menelan ludah. "Itu beneran buto ijo, Pak?" Kali ini bapak itu tidak langsung menjawab. Dia berjalan pelan ke arah bangku kecil di teras, lalu duduk sambil mengusap wajahnya. "Apapun yang semalam Mas dengar, itu bukan manusia. Di sini kita sudah beberapa generasi hidup berdampingan dengan sesuatu yang besar itu. Kadang dia lewat, kadang dia muncul kalau ada yang salah." "Salah? Maksudnya apa?" Bapak itu memandangku dalam-dalam, seolah ingin memastikan aku siap mendengar jawabannya. "Sesaji itu ditaruh bukan buat tradisi. Itu perjanjian, Mas. Perjanjian untuk menjaga agar dia tidak mengambil orang lagi." "Mengambil?" Bapak itu hanya mengangguk pelan. "Dulu ada yang diambil, dan sejak itu kita harus mengembalikan." "Apa yang dikembalikan, Pak?" Bapak itu menatap tanah, suaranya menjadi sangat pelan. "Nyawa." Aku terdiam. Rasanya aku baru saja mendengar sesuatu yang tidak seharusnya aku dengar. Tapi kenapa semalam dia mendatangi rumah saya? Bapak itu diam lama sebelum menjawab. "Mas tinggal paling dekat sama pohon aren itu. Kadang dia mencari yang asing, yang baru." Dadaku terasa sesak. Apa maksudnya mencari yang baru? Aku baru tinggal 1 malam di desa itu, dan makhluk itu sudah berjalan di sekitar rumahku. Bapak itu melanjutkan dengan suara rendah. "Kalau nanti malam Mas dengar suara yang sama lagi, jangan keluar, jangan nengok, dan jangan pernah manggil siapapun. Karena kalau Mas membuat suara, dia bakal tahu Mas mengakui keberadaannya." Aku hanya bisa mengangguk meski tubuhku terasa lemas mendengarnya. Ada rasa ngeri yang lebih besar daripada rasa penasaran. "Pak," kataku setengah berbisik, "apa sesaji itu cukup, Pak?" Bapak itu menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Belakangan ini tidak." Jawaban itu membuat bulu kuduku berkembali berdiri. Kenapa? Karena tiap malam langkahnya makin dekat. Dan kalau sudah seperti itu, biasanya dia mencari sesuatu lagi. Aku tidak berani menanyakan sesuatu itu apa.
Tapi dari cara bapak itu menunduk, aku tahu jawabannya bukan sesuatu yang ingin ku dengar. Saat aku berjalan pulang, angin tiba-tiba berhembus dari arah hutan, menggoyangkan daun aren hingga terdengar gemerisik panjang. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayapi udara, sesuatu yang memperhatikan setiap langkahku. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, aku menyadari bahwa aku mungkin tidak disambut sebagai tetangga baru. Aku disambut sebagai target. Sore itu sebelum matahari benar-benar tenggelam, aku melihat kembali sesaji di bawah pohon aren. Kembangnya mulai layu, dupa padam total, dan nasi tumpengnya tampak seperti ada yang mencolek sedikit. Aku berdiri menatapnya lama, lalu angin berhenti. Benar-benar berhenti. Hanya satu suara yang terdengar, seperti nafas sangat besar dari balik pohon. Aku tidak berani melihat, tidak berani bergerak, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan apa itu rasa takut yang hidup. Sore itu, setelah mendengar penjelasan bapak tua, aku pulang dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Rasanya seperti ada beban tak terlihat yang menggantung di udara, mengikuti setiap langkahku. Jalan setapak menuju rumahku sepi. Hanya suara gemerisik daun aren yang terus terdengar, seolah mengingatkan bahwa pohon itu selalu mengawasi. Setibanya di rumah, aku duduk di kursi kayu yang menghadap jendela belakang. Cahaya matahari sore memantuli batang pohon aren yang menjulang tinggi. Aku memperhatikan sesaji di bawahnya yang semakin layu. Dupa yang kemarin tinggal setengah, kini sudah benar-benar habis, tak tersisa sedikit pun. Seolah ada sesuatu yang mematikannya, bukan karena angin, bukan karena waktu, tapi karena sentuhan. Kecemasan mulai merayapi dadaku. Kata-kata bapak tua terngiang lagi. Belakangan ini, sesaji itu tidak cukup. Aku menelan ludah pelan. Kalau sesaji itu tidak cukup, apa yang akan dicari makhluk itu? Apa yang dimaksud bapak tua dengan mencari sesuatu lagi? Angin sore bertiup lebih keras, membuat atap rumah kayu bergemeretak. Aku terloncat kecil mendengarnya. Semenjak langkah-langkah semalam, setiap suara menjadi mencurigakan bagiku. Aku mencoba menenangkan diri dengan membuat kopi. Suara air panas menenangkan sedikit pikiranku, tapi baru saja aku menuangkan kopi ke cangkir, terdengar suara tok, tok, tok dari dinding belakang rumah. Langkah berat. 3 ketukan. Sangat jelas, sangat dekat. Aku langsung terpaku. Dadaku berdegup kencang seolah menabrak tulang rusuk dari dalam. Mungkinkah itu hanya hewan besar atau apa? Sesuatu sedang menandai keberadaanku. Aku mendekati jendela perlahan, tapi teringat peringatan bapak tua. Jangan nengok. Aku berhenti, tidak berani menyentuh tirai. Suara itu berhenti, sunyi, seperti malam sebelumnya. Aku berdiri kaku tak bergerak, sampai akhirnya suara daun aren kembali bergetar dari arah belakang. Ku pejamkan mata, nafasku tercekak. Ada sesuatu yang berjalan lagi mengelilingi rumah seperti malam kemarin, lebih cepat, lebih tidak sabar. Setelah beberapa menit, suara langkah itu mereda, menjauh menuju pohon aren, lalu hilang. Aku lunglai, tubuhku serasa kehilangan tenaga. Tanganku gemetar berat, membuat kopi hampir tumpah dari cangkir. Ketakutan itu bukan hanya karena mendengar sesuatu, tapi karena aku tahu makhluk itu benar-benar mengelilingi rumahku. Menjelang malam, aku tidak sanggup tinggal di rumah sendirian. Meski sebenarnya tidak ingin mengganggu,
Aku pun berjalan ke rumah bapak tua, satu-satunya orang yang tampaknya tahu apa yang terjadi padaku. Rumahnya remang, hanya ditemani lampu gantung kekuningan. Ia sedang duduk di teras saat aku datang, seolah sudah menungguku. "Mas kelihatan pucat," katanya tanpa basa-basi. Dia datang lagi. Aku mengangguk pelan, duduk di kursi teras yang sama seperti pagi tadi. "Pak," dia seperti mengetuk dinding rumah saya 3 kali. Bapak itu menghela nafas panjang. Kalau sudah begitu, dia benar-benar sedang mencari. Aku menatapnya panik. "Mencari apa, Pak? Saya atau sesuatu yang lain?" Bapak itu memijat pelipisnya sebelum berkata, "Dulu, sebelum semua ini dimulai, ada yang hilang. Seorang pemuda. Dia terakhir terlihat dekat pohon aren. Setelah itu, tiap malam kita dengar langkah berat, geraman, suara nafas besar. Lalu sesaji mulai diwajibkan." Aku menelan ludah. "Jadi, buto ijo itu mengambilnya?" Bapak itu menunduk, mengangguk pelan. "Dan sampai sekarang, desa ini masih mencoba mengembalikan. Tapi kalau ada pendatang baru dan dia merasa sesaji itu tidak cukup, ia menatapku dengan sorot tajam. Dia akan mendekat. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Tapi kenapa saya? Saya tidak melakukan apa-apa. Saya baru pindah ke sini. Kadang karena Mas tinggal paling dekat dengan pohon itu. Kadang karena Mas tidak percaya dan dia mengincar yang tidak siap." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang kukira. Bapak tua itu melanjutkan, "Mas, malam ini jangan pulang dulu. Tunggu sampai larut malam. Kalau dia lewat lagi, jangan panggil saya. Jangan panggil siapapun. Kalau dia berhenti dekat rumah Mas, jangan buat suara sekecil apapun." Aku memejamkan mata mencoba mengatur nafas. "Pak, kalau dia mengetuk lagi, jangan jawab. Kalau dia nyebut nama saya," tanyaku dengan suara sangat kecil. Wajah bapak tua itu mengeras. Kalau dia menyebut nama Mas, itu artinya dia sudah sangat dekat, sudah tahu siapa yang dia incar. Aku merinding, tubuhku menegang dari ujung kaki hingga tengkuk. "Dia bisa bicara, Pak." "Kadang, tidak sering, tapi dia bisa menirukan suara, termasuk suara manusia yang pernah dia ambil." Aku terdiam, tubuhku terasa lemas. Jika buto ijo bisa menirukan suara manusia, suara siapa yang akan dia tirukan nanti malam? Bapak itu menepuk bahuku pelan. "Mas, saya hanya bisa bantu sejauh ini. Tapi putusan ada di Mas. Kalau Mas bertahan malam ini, jangan tunjukkan takut. Jangan menatap langsung ke arahnya. Dan jangan pernah menyebut namanya keras-keras." Aku menatapnya, suaraku lirih. "Kalau saya melawan, Pak?" Bapak itu menatapku dengan sorot kosong, seolah memikirkan jawaban yang paling jujur. "Kalau Mas melawan, Mas tidak akan sempat menjerit." Terselip rasa getir di suara bapak itu. Tidak ada ancaman, hanya kenyataan yang pahit. Aku akhirnya kembali ke rumah saat langit sudah mulai gelap. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik kakiku. Pohon aren itu ikut menggelap seiring matahari tenggelam, dan sesaji di bawahnya terlihat seperti titik kecil yang menunggu. Aku mengunci pintu rapat-rapat. Lampu-lampu rumahku pasang semua. Senter ku simpan di saku, meski tahu cahaya bukan solusi. Aku duduk di lantai bersandar dengan dinding, mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan justru makin kuat saat malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 23.40. Lalu, tanah mulai bergetar pelan. Duk, duk, duk. Langkah itu datang lagi.
kali ini lebih berat, lebih dekat. Rumah kayu ini seolah ikut bernafas bersamanya. Aku memejamkan mata menahan nafas. Langkah itu berhenti di samping rumah. Hening, sangat hening. Kemudian, tok, tok, tok. 3 ketukan. Kali ini lebih pelan, seperti bukan dari makhluk, tapi seperti seseorang meminta izin masuk. Aku menutup mulut dengan tangan menahan teriakan, tidak boleh menjawab, tidak boleh bergerak. Lalu, dari balik dinding terdengar suara berak, rendah, serak. Mas, buka. Suaranya seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Ada gema berat di dalamnya, ada kegelapan. Aku membeku total. Itu bukan suara bapak tua, itu bukan suara siapapun, tapi dia mengetahui caraku dipanggil. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih serak, lebih rendah. Mas, saya kedinginan, buka pintu. Tidak, tidak mungkin. Makhluk itu menirukan suara manusia, lalu terdengar satu tarikan nafas sangat besar dari balik dinding, dalam, bergetar, memenuhi seluruh rumah. Dan dengan suara rendah yang jauh lebih jelas, ia berbisik, "Aku lihat kamu." Aku hampir pingsan saat daun aren di luar bergetar hebat, seolah ada kepala besar yang menunduk sangat dekat dengan jendela. Angin malam di desa Pager Gunung terasa berbeda malam itu. Lebih dingin, lebih berat, seperti membawa sesuatu yang tidak ingin kusentuh. Aku masih terengah setelah kejadian di bawah pohon aren tadi. Tubuhku gemetar bukan hanya karena takut, tapi juga karena ada sesuatu yang seolah menempel di punggungku, mengikuti sampai aku tiba di halaman rumah. Aku menutup pintu cepat-cepat, memutar kunci 2 kali. Nafasku memburu, tanganku nyaris tidak bisa membuka sendar karena gemetar. Dalam hening yang panjang itu, baru saat itulah aku sadar. Selama 2 hari tinggal di desa ini, aku belum benar-benar memperkenalkan diri kepada siapapun dalam monologku sendiri. Mungkin karena sejak awal semuanya terasa terlalu cepat, terlalu aneh, dan terlalu menegangkan. Nama saya Ardan, pendatang baru yang mungkin baru saja membuat kesalahan besar dengan berjalan ke pohon aren sendirian. Aku mengucapkan itu lirih, seakan mendengar namaku sendiri bisa menenangkan kegelisahan yang mengendap di dada. Namun tidak. Justru kamarku terasa semakin sempit. Suasana semakin menekan. Aku membuka jendela sedikit untuk menghirup udara malam, tapi langsung menyesalinya. Suara ketukan pelan terdengar dari balik kebun bambu di belakang rumah. Tok, tok, tok. Ketukan itu ritmis, seperti seseorang sedang memukul batang bambu dengan telapak tangan besar. Aku menelan ludah. Angin, gumamku, meyakinkan diri. Cuma angin. Tapi kemudian ketukan itu berubah. Bukan lagi tok, tok, tok. Melainkan suara tarikan nafas dalam, berat. Seperti seseorang yang berusaha mengingat aroma seseorang atau sesuatu. Dan suara itu tepat di luar jendela. Aku langsung menutup jendela dengan sekuat tenaga. Gordenku tarik rapat, ruangan terasa semakin gelap. Beberapa menit kemudian ada suara langkah cepat di teras depan, lalu suara palang pintu diketuk keras. Dug, dug, dug. Aku tersencak, hampir menjatuhkan gelas air. "Ardan!" Itu suara yang langsung ku kenal. Pak Karto, penjaga tua yang tadi kutemui di dekat pohon aren. Suara beliau tidak pernah sekeras itu, bahkan sebelumnya lebih banyak berbisik. Sekarang terdengar panik dan tergesa-gesa. Aku ragu untuk membuka pintu. Suara-suara di luar tadi masih membekas di kepala. Tapi ketika beliau memanggil lagi, dengan suara lebih rendah namun lebih tegang. "Ardan,
Tolong buka no. Cepet. Nek kowe isih gelem selamat. Aku tahu beliau tidak sedang bercanda. Aku membuka pintu dan Pak Karto langsung masuk sambil menutupnya rapat. Cepet mateni lampune. Aku mematikan lampu ruang tamu tanpa bertanya. Hanya cahaya remang dari kamar yang masih tembus sedikit. Pak Karto berdiri dengan nafas memburu, keringat menetes dari pelipisnya, padahal udara malam dingin. Apa yang terjadi, Pak? Tanyaku. Suaraku bergetar. Beliau tidak menjawab cepat. Ia mendengarkan sesuatu dari luar, lalu baru menoleh ke arahku. Kowe tadi ning endi? Tadi kamu kemana? Aku tersedak. Aku ke arah kebun, ke pohon aren itu. Ekspresi Pak Karto langsung berubah. Bukan marah, bukan terkejut, tapi kecewa dan takut. Kue nyeda iwit aren kui, dewe kan? Kamu mendekati pohon aren itu sendirian. Aku mengangguk pelan. Pak Karto memejamkan mata, memijat wajahnya dengan kedua tangan. Laiki sing tak weti-weti nih, iki sing tak wanti-wanti. Inilah yang aku takuti, inilah yang selalu kuingatkan. Beliau menarik kursi dan duduk di depanku menatapku serius. Koe ngerti opo sing jenenge buto ijo? Kamu tahu apa itu buto ijo? Aku mengangguk ragu. Makhluk besar dari cerita rakyat. Duduk dongeng kene Dan. Bukan dongeng di sini Dan. Suara beliau menurun, hampir menjadi bisikan. Sing ono ning wit aren kui, dudu roh wong mati, dudu setan cilik, dudu lelembut sembarangan. Sing ono kui penggawo. Yang ada di pohon aren itu bukan roh manusia, bukan setan kecil, bukan hantu sembarangan. Yang ada di situ penjaga. Aku menelan ludah. Penjaga apa, Pak? Beliau menatapku lama sekali. Penjaga Pitu. Ucapannya menggantung di udara seperti ancaman yang tidak ku mengerti. Sebelum aku sempat bertanya, suara itu terdengar lagi. Suara nafas berat dari luar jendela. Tidak salah, sama seperti tadi. Suara itu seperti seseorang mencium udara, mencari jejak, mencari seseorang atau sesuatu. Aku menejang. Pak Karto langsung berdiri cepat memegang lenganku. Dan kudune kowe ngora usah bali dewekan sak menyimau. Dan seharusnya kamu tidak pulang sendirian tadi malam. Apa maksudnya? Bisikku. Beliau mendekatkan mulutnya ke telingaku dan berbisik. Buto ijo iku, yen wis ngerti ambekanmu, iku wis pertanda ora apik. Buto ijo itu kalau sudah hafal aroma nafasmu, itu pertanda buruk. Dalam sekejap seluruh bulu kuduku merinding. Pak, tadi aku dengar suara itu di belakang rumah. Ucapku terbata. Pak Karto mencengkram bahuku lebih kuat. Mandek, diam. Kami sama-sama terhenti. Tidak bergerak, tidak bernafas keras. Karena dari balik tembok terdengar sesuatu menjalar, seperti kuku besar yang diseret perlahan. Krek, krek, krek. Entah apa itu, tapi suaranya dalam, berat, dan terlalu besar untuk manusia. Aku hampir menjerit ketika bayangan hitam setinggi hampir 2 meter melintas samar di balik kaca jendela. Tidak jelas bentuknya, tapi aku bisa lihat. Bahunya besar, rambutnya menjulai panjang, dan matanya, matanya hitam legam tanpa pantulan cahaya. Pak Karto menutup mulutku dengan tangan, menahan nafasku agar tidak terdengar. Makhluk itu berhenti tepat di depan jendela. Kemudian terdengar suara seperti seseorang mendengus keras. Sial, itu benar-benar seperti makhluk yang sedang mencium udara, mencari jejak, mencari aku. Belum pernah aku merasa sekecil itu, selemah itu,
Pak Karto perlahan menarikku mundur menuju dapur. Langkahnya halus namun cepat. Begitu kami sampai di dapur, beliau berbisik ketakutan. Dan kesalahanmu saiki wis gede. Makhluk kuwi wis ngerti sopo kowe. Aku hampir menangis. Aku cuma... Beliau menempelkan telunjuknya di bibir. Ngomongmu iso didelik, tapi ambekanmu ora iso didelikno. Wis kecium. Suara langkah berat terdengar lagi di halaman samping, lalu berhenti, tepat di sisi dapur. Pak Karto merapat ke dinding, menggenggam pisau dapur bukan sebagai senjata, tapi lebih seperti orang tua memegang benda apapun agar tangan tidak gemetar. Aku menahan nafas. Bernafas pelan pun rasanya bisa membuatku mati di tempat. Ketika suara itu kembali menjauh, Pak Karto berbisik cepat. Kue kutu melu aku, saiki. Kamu harus ikut aku, sekarang. Pergi kemana? Beliau menggelengkan, matanya menatapku tajam. Ngumpi wae yen kue iso turu ning omah iki maneh. Bermimpilah kalau kamu masih bisa tidur di rumah ini. Angin malam di halaman belakang rumah Pak Karto seolah berubah menjadi lebih dingin sejak Ardan melihat jelas bayangan hitam berdiri mematung di tepi pohon pisang tadi. Meski sosok itu menghilang, hawa kehadirannya masih terasa menempel seperti kabut yang tak mau pergi. Ardan menutup pintu dapur rapat-rapat, dan hanya suara kayu tua yang berderak pelan yang terdengar ketika kuncinya diputar. Aku sumpah tadi itu bukan bayangan biasa, Pak. Napas Ardan masih tersengal, nadanya gemetar. Dia nggak punya wajah, tapi dia ngebalik badan ke arah saya, Pak. Kayak nengok, tapi nggak punya mata. Pak Karto menelan ludah, berusaha tetap tegar meski sorot matanya penuh kekhawatiran. Kowe wis kebacut nyawang sing ora kudune dan aku wis curiga wong iku bakal muncul maneh. Wong, maksud Pak Karto itu bukan wong kan? Pak Karto menghela napas panjang, duduk perlahan di bangku kayu sambil mengusap wajahnya. Dulu, sing kaya ngono kuwi ketok nang pabrik iku pas kebakaran 5 tahun kepungkur dan Ardan langsung tersentak. Jadi, sosok di pabrik yang Bapak ceritain itu sama dengan yang saya lihat malam ini? Pak Karto menatap Ardan lama, seolah menimbang apakah ia harus melanjutkan cerita atau berhenti. Sing jelas, dheweke iki ora seneng ana wong sing mendekat maneh. Apalagi kowe wis mlebu bangunan kuwi tanpa izin. Ardan merinding. Izin dari siapa, Pak? Kan pabrik itu sudah kosong. Kosong nang endi? Istilah kosong kuwi cuma kanggo manungso. Nang jagat liyane ora ono sing tenanan kosong. Perkataan itu mengiris udara seperti pisau dingin. Ardan diam, tak sanggup membalas. Dalam hatinya, ia menyesal sudah turun dari motor dan mendekati pabrik yang terbakar itu. Semua bermula dari suara "tolong" yang ia dengar waktu melewati jalan kecil menuju rumah Pak Karto. Ia pikir itu suara orang kecelakaan, tapi ternyata Ardan menahan napas. Tiba-tiba teringat satu hal. Pak, dari tadi suara itu nggak muncul lagi ya? Suara sing tumbas nang kupengmu kui. Loh, iya. Suara tangisan itu. Dari tadi nggak ada lagi. Ardan memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. Apa mungkin cuma pikiran saya? Baru Ardan selesai bicara, tiba-tiba lirih, sangat lirih. Tapi jelas, bukan satu, tiga suara tangis serak-serak yang terdengar berlapis, tipis, seolah berasal dari balik tembok dapur. Ardan memucat serta-merta. Pak, itu ada lagi, tapi kok jadi banyak? Pak Karto berdiri perlahan, wajahnya berubah pucat, tangannya refleks memegang lengan Ardan. Kowe ojo gerak, diem, nek kowe gerak, dheweke bakal nerti posisimu. Tangis itu terdengar lagi, lebih pelan, tapi semakin dekat.
Ardan mencengkram meja dapur, tubuhnya bergetar. "Pak Karto, sumpah saya nggak sanggup kalau gini terus." Pak Karto menunduk dan berbisik sangat lirih. "Dheweke iki dudu wong mati biasa. Swara tangisi kuwi cara nganggo narik sing wis nyawang dheweke. Kowe wis ditondoki dan..." Ardan terpaku. Ditandai maksudnya apa?" Baru ia bertanya, sebuah ketukan pelan terdengar dari pintu belakang dapur. Tok, tok, tok. Pelan, berirama, seolah ada tangan yang mengetuk tapi tanpa kuku, tanpa jemari. Hanya bunyi benda keras menyentuh kayu. Pak Karto langsung memegang bahu Ardan. "Kowe ojo nengok dan, ojo nengok, ojo nyawang." Tapi insting manusia tidak bisa diperintah. Ardan menahan napas, kepalanya bergerak sedikit ke samping, sekedar sepersekian detik. Gerakan kecil itu cukup. Tangisan dari balik pintu tiba-tiba berhenti total. Sunyi, sangat sunyi, seolah seluruh desa mati seketika. Lalu dari celah bawah pintu muncul bayangan hitam. Tidak besar awalnya, seukuran telapak tangan, tapi dalam hitungan detik memanjang seperti seseorang yang berdiri tepat di luar pintu. Bayangan itu menegak, diam, tidak bergerak, namun kuat sekali terasa bahwa entitas itu tahu Ardan ada di balik pintu. Ardan menutup mulutnya dengan kedua tangan, butiran keringat sebesar biji jagung mulai turun dari pelipisnya. Pak Karto berbisik, sangat pelan, sampai nyaris tak terdengar. "Nek bayangannya wis ngadeg ngono, berarti dheweke wis ngerti sopo sing nang jero omah iki." Ardan membalas bisikan itu. "Pak, kita harus keluar dari sini sekarang." Pak Karto menggeleng. "Kabeh wis telat. Metu saiki malah luwih bahaya. Sing iso mung nunggu dheweke pergi." Ardan tak bisa bernapas. "Pak, kalau dia nggak pergi?" Pak Karto menelan ludah, suaranya pecah. "Yo wes, awakmu kudu siap." Ardan membeku. "Siap apa?" Pak Karto tak menjawab. Tiba-tiba suara kerak terdengar dari daun pintu dapur. Kayu tua berderit pelan seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari luar. Ardan langsung panik. "Pak Karto, itu dia mau masuk." Pak Karto cepat memegang lengan Ardan, menariknya mundur ke ruang tengah. "Mundur, ojo nengok, ojo nyawang." Tapi rasa takut membuat Ardan tak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia tersandung kursi, hampir jatuh namun berhasil bertahan. Napasnya memburu, suara pintu yang bergetar makin keras. Krak, krak, krak. Lalu berhenti. Total. Senyap lagi. Ardan menunggu. Detiknya terasa seperti jarum bergerak dalam gel. "Pak, apa dia pergi?" Pak Karto tak menjawab. Ardan menyipitkan mata, memperhatikan wajah Pak Karto yang menghadap ke ruang tamu. Pak Karto lalu mengangkat tangan gemetar dan menunjuk ke arah ruang tamu tepat di balik pintu dapur. Dan suaranya pecah. "Ojo nengok Buridan." Tapi tubuh Ardan sudah bergerak duluan. Kepala Ardan berputar perlahan ke arah belakang, ke arah ruang tamu yang remang. Di sana, di tengah ruang tamu, berdiri sosok bayangan tinggi itu. Bayangan itu tidak bergerak, tapi posturnya sedikit condong ke depan, seolah menatap Ardan meski tak punya wajah. Rambutnya panjang dan acak-acakan, jauh seperti helaian rumput basah. Bahunya lebar, tubuhnya hitam pekat, tapi tidak bercahaya. Ardan merasakan seluruh tubuhnya lumpuh. Dalam sepersekian detik, ia merasa entitas itu seperti sedang mendekat, tanpa benar-benar bergerak, seolah ruang di antara mereka menyusut sendiri. Pak Karto langsung berteriak lirih namun tegas, "Tutup motor Dan!" Ardan memejamkan mata, napasnya tercekak, lututnya hampir menyerah. Suara tangisan yang tadi terdengar dari 3 arah tiba-tiba muncul lagi, namun sekarang terdengar seperti berada di dalam kepalanya. Ardan hampir pingsan, lalu tiba-tiba beruak. Suara keras seperti sesuatu jatuh menghantam lantai dari ruang tamu. Ardan terkejut sampai melompat. Ia membuka mata spontan. Bayangan itu sudah tak ada. Hanya gelas tua yang jatuh dari lemari dan pecah berkeping di lantai.
Pak Karto langsung memegang bahu Ardan. Ayo Dan, ayo pindah nang kamar. Iki durung rampung. Dheweke ora bakal mandek nganti ngerti maksudmu mlebu pabrik kuwi. Ardan mengangguk. Tubuhnya masih gemetar hebat. Dan keduanya melangkah ke dalam rumah yang semakin gelap karena entah kenapa satu persatu lampu rumah mulai meredup sendiri. Seakan ada sesuatu di luar sana yang belum selesai dengan mereka. Lampu ruang tengah satu persatu meredup seperti lilin yang ditiup dari jauh, meninggalkan hanya cahaya kuning redup dari kamar belakang. Ardan dan Pak Karto berjalan cepat, namun hati-hati menuju kamar itu. Suara langkah mereka di lantai kayu terasa terlalu keras, seolah ada sesuatu yang mengikuti ritme gerakan mereka. Pak Karto menutup pintu kamar pelan, kemudian memutar kuncinya. Iki sementara aman, tapi ora jaminan, katanya dengan napas berat. Ardan duduk di lantai, menyandar ke dinding. Napasnya terengah-engah. Pak, saya nggak ngerti, kenapa dia sampai ngikutin ke rumah? Saya cuma dengar suara tangisan, saya kira ada orang kecelakaan. Kalau saya tahu, wes, oconya laki awakmu dewe. Pak Karto duduk di tepi ranjang tua yang sudah reot. Kue nang jalur kui, wes ora bisa bedaake mana sing manungso, mana sing ora. Ardan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya cuma pengen bantu, itu aja. Satu hal yang paling menakutkan baginya adalah ia tidak merasa menyesal mendekati sumber suara itu. Ia hanya merasa bodoh dan kini tersesat di jalan yang tidak bisa ia mundurkan. Di dalam kamar itu hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit. Tapi suara normal apapun tak cukup untuk menutupi sensasi lain. Ada sesuatu yang bernafas bersamaan dengan mereka. Ardan baru menyadarinya setelah beberapa menit. Suara nafas itu terlalu berat untuk ukuran dua manusia. Seolah berasal dari sudut kamar, lebih rendah dari posisi kepala manusia, dan kadang berhenti sebelum tiba-tiba muncul lagi seperti desir angin yang tersedak. Napas siapa itu, Pak? Bisik Ardan. Pak Karto menggeleng cepat. Ojo kakon, sing penting ojo dirungokke. Ardan mengintip ke bawah ranjang. Kosong. Tapi nafas itu kembali terdengar dari arah lemari kayu tua. Pelan, berat, tidak wajar. Ardan merinding sampai tulang belakangnya rasanya dingin seperti besi es. Pak, kita nggak bisa diam aja gini. Kalau dia masuk kamar gimana? Pak Karto mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air keruh dari bawah bantal. Iki sementara aman, tapi ora jaminan, katanya dengan napas berat. Ardan menelan ludah. Pak, itu nggak meyakinkan sama sekali. Pak Karto menatapnya lekat. Kue wis ngelanggar wilayah sing tutu milikmu. Banyu iki cuma penjago. Sing iso ngejar cuma kue dewe. Ada nada getir di suaranya, seolah ia sudah pernah gagal sebelumnya. Ardan menghela napas panjang. Pak, suara nafas itu makin jelas. Pak Karto mendekatkan botol itu ke dada Ardan. Pegang iki, nek dewege mendekat, siramke. Ardan menggenggam botol itu erat-erat. Tiba-tiba, tap, tap, tap. Bukan dari pintu, bukan dari luar. Suara ketukan itu berasal dari atap kamar. Ardan langsung mendongak. Pak, kok dari atas? Pak Karto merapat ke dinding, wajahnya pucat. Iki parah Dan, parah tenan. Ketukan itu berubah jadi gerakan gesekan panjang, seperti seseorang merangkak di atas genteng. Gerakannya lambat, namun pasti, mengarah tepat di atas kamar mereka. Ardan menahan napas. Pak, kalau dia bisa masuk dari genteng? Pak Karto menggeleng, suara bergetar. Mugo-mugo ora, biasane dheweke mung nekani sing nyawang langsung. Dheweke ora bakal mlebu nek kowe ora nyambut. Ardan merinding. Adi saya lihat langsung, Pak. Pak Karto memejamkan mata dan mengusap wajahnya. Aku ngerti, makane iki durung rampung. Bruk! Sebuah hantaman keras membuat plafon kamar bergetar. Debu beterbangan turun seperti hujan halus. Genteng tampak bergeser, mengeluarkan suara patahan kayu. Ardan terlonjak. Pak, dia jatuh di atas kita. Pak Karto langsung berdiri dan menahan Ardan agar tetap duduk. Ojo gerak, nek kowe gerak, dheweke mudun. Ardan membeku. Plafon itu perlahan mengeluarkan suara retak kecil. Krek, krek, krek. Pak Karto memejamkan mata. Komat kamit membaca doa. Tapi suaranya terdengar patah dan goyah. Seperti ia sendiri takut doa itu tidak cukup kuat. Lalu, dari sela plafon yang retak itu, muncul dua garis gelap. Awalnya Ardan kira itu retakan kayu. Tapi retakannya bergerak. Membuka. Membelah. Itu bukan retakan. Itu dua jari panjang, hitam, kurus dan terlalu panjang untuk ukuran manusia. Jari itu merogoh celah plafon, mencoba memperlebar lubangnya. Ardan hampir muntah saking takutnya. Pak, dia masuk.
Pak Karto menggenggam bahu Ardan erat-erat. "Ayo, geser ranjang, kita kudu pindah saiki." Ardan berdiri seketika, mendorong ranjang sambil gemetar. Ranjang itu menggeser dengan suara berat, lantai kayu berderit, dan itu kesalahan fatal. Gerakan itu memicu sesuatu. Sosok di plafon tiba-tiba berhenti mengorek, lalu mendesis pelan. Suara desisan itu terdengar seperti seseorang kehabisan napas, bercampur kemarahan dan haus. "Pak, dia tahu kita di sini." Tanpa aba-aba, jari itu merogoh lebih cepat, mencakar plafon seperti binatang liar. Potongan kayu berjatuhan, celah itu membesar, cukup besar untuk... Ardan menutup mulut. Kepala sosok itu muncul sedikit dari celah. Hanya sebagian, bagian rambut hitam panjangnya menjuntai menutupi wajah. Tapi Ardan bisa melihat kontur rahang hitam tanpa bentuk yang bergerak seperti sedang mengendus. Pak Karto panik dan mendorong Ardan ke sudut kamar. "Dan, botolnya, siap no?" Ardan mengangkat botol air doa itu, tapi tangannya gemetar tak terkontrol. "Pak, saya takut." Pak Karto meraih kedua tangan Ardan dan membantu mengarahkannya. "Nek deweke mendekat, siramke neng raising petengkui." Rahang hitam itu berhenti mengendus, lalu perlahan bergerak mengarah tepat ke sudut kamar tempat mereka berdiri. Ardan hampir pingsan. Pak, dia lihat kita. Dia lihat kita." Tiba-tiba plafon ambruk setengah. Serpihan kayu jatuh deras. Kepalanya hampir terlihat jelas. Meskipun gelap, Ardan bisa merasakan tatapan dari wajah yang tidak punya mata itu. Ardan menjerit, mengangkat botol. "Pak!" Sebelum sosok itu menjulur turun, Pak Karto berteriak, "Saiki dan, siramke!" Ardan memejamkan mata dan melemparkan air doa itu ke arah wajah gelap itu. Airnya terlempar ke udara dalam butiran panjang. Ketika terkena wajah bayangan itu, suara menggeram keras, seperti puluhan suara bercampur dalam satu tubuh yang sama. Sosok itu tersentak mundur, tubuhnya naik ke atas genteng dengan gerakan cepat tak wajar. Lalu lenyap. Rumah kembali hening. Ardan terduduk, tubuhnya lemas, tangan bergemetar hebat. Pak Karto menahan napas panjang, lututnya hampir tak kuat berdiri. "Siji, wis kelakon, tapi ojo senang se." Ardan menatapnya dengan wajah tanpa warna. Satu apa Pak?" Pak Karto menutup mata pelan. "Nang kene, nek wis ngusir, sing keloro mesti teko. Nafas sing ngetutke kowe turung mandek." Ardan tiba-tiba sadar. Suara nafas berat itu masih ada. Di dalam kamar, bukan dari plafon. Dan kali ini, berada tepat di belakang mereka. Suara napas berat itu, yang sejak tadi menghantui dari luar, dari atap, dari balik genteng, kini terdengar di dalam kamar, tepat di belakang Ardan dan Pak Karto. Ardan membeku. Tubuhnya menolak bergerak, mata menolak memutar ke belakang. Udara di tengkuknya terasa seperti disembur napas seseorang yang berdiri terlalu dekat. Pak Karto menarik napas sangat pelan, hampir seperti tidak ingin terdengar oleh makhluk itu. "Kudu tenang dan," bisiknya. "Wong koyo ngene, nek dirasani wedi, dheweke tambah jeda." Ardan menggenggam botol air doa yang kini kosong. Harapan satu-satunya sudah dipakai, dan makhluk itu sama sekali belum pergi. Napas itu semakin berat, semakin basah, semakin panas. Pak Karto berani sedikit menoleh, hanya beberapa derajat. Lalu matanya melebar, dan suaranya pecah, hampir tak terdengar. "Dia bukan lagi di belakangmu." Ardan menelan ludah, takut menebak maksudnya. Perlahan, ia mengangkat pandangan. Di jendela kamar yang kacanya memantulkan bayangan ruangan, terlihat bayangan hitam besar berdiri di antara mereka. Tinggi, bahunya menyentuh kusen atas, rambutnya panjang menggantung seperti tirai hitam lembab. Tapi wajahnya tetap gelap, seperti rongga kosong yang menelan cahaya. Ardan seperti disetrum. Itu berarti makhluk itu berdiri tepat di tengah mereka, tapi hanya terlihat melalui pantulan. "Neng koco wae katon." Pak Karto gemetar. "Artine dheweke wis mlebu duniamu dan bukan cuma wilayah desa iki." Dari pantulan itu, makhluk itu menggerakkan kepalanya, pelan, seolah sedang mengamati Ardan melalui kaca, bukan secara langsung. Seolah ingin memastikan, "Kowe sing tak goleki." Ardan menutup mulutnya agar tidak berteriak.
Kakinya terasa seperti tenggelam dalam lumpur dingin. Ia tahu benar apa artinya. Makhluk itu bukan sekedar mengikuti, ia menandai. Sebuah napas panjang keluar dari rongga yang tak memiliki bentuk itu. Lalu perlahan, bayangannya di kaca memudar. Tidak hilang, tidak pergi, hanya mundur, menunggu. Pak Karto langsung menarik Ardan dan memeluknya sambil menarik napas panjang. Wes Dan, sing penting kue selamat bengi iki. Ardan tak bisa menjawab. Seluruh tubuhnya seperti kosong. Di luar, suara daun kering bergerak tertiup angin. Atau mungkin itu langkah. Sulit dibedakan. Pak Karto menutup mata. Wajahnya penuh kelelahan yang tak bisa ditutup-tutupi. Dan sing kutu kue ngerti. Ia menatap Ardan, tampak lebih tua dari sebelumnya. Buto sing kue temoni kui, dudu makhluk biasa. Dheweke njogo, lan dheweke nuntut. Nek wes ketemu karo siji wong, dheweke ora bakal ninggal nganti permintaane diangkat. Ardan merinding sampai kepala. Permintaan apa, Pak? Pak Karto memijat pelipisnya. Kanggo makhluk sing kelangan, sing dijopok sak durunge wayahe, sing tabrak karo sing ora sengaja lewat, sing kudu bali, kudu dibalekke. Ardan tersengal. Pak, maksudnya seseorang harus dikembalikan. Pak Karto mengangguk pelan. Lan nyantin deso iki nyiapno sesaji maneh. Sampai enek sing digawe tumbal maneh. Dheweke bakal muter-muter lan milih sing paling cocok. Ardan menatap lantai. Rasanya dunia mengecil. Dan Pak Karto menepuk bahunya. Kowe wes melu urusane. Kowe wes ngerasake napase, ngerasake tatapane. Artine kowe wes kebacut cedak. Ardan beremas rambutnya. Terus saya harus apa? Pergi dari desa ini? Melapor? Cari ustadz? Polisi? Pak Karto menggeleng. Wajahnya sedih. Sing koyo ngene, nek wes melu dalanmu, ora ana sing iso ngeyel. Mergo sing nandur, kowe dhewe. Ardan tersentak. Jadi saya salah karena pingin nolong. Pak Karto terdiam. Beberapa detik kemudian, ia menjawab lirih. Kadang niat baik, iso dadi pintu paling bebayani nek mlebu wilayah sing tutu milikmu. Ardan memunggungi kaca itu, menatap dinding kosong, mencoba menenangkan napas. Tapi sesekali, dari sudut matanya, ia seperti melihat bayangan hitam itu muncul lagi di pantulan kaca. Tidak jelas, tidak penuh, hanya sekelebat. Seolah makhluk itu masih ada, masih memperhatii, masih menunggu. Ardan menghela napas panjang. Ini baru awal, dan ia tahu malam itu tidak akan berakhir begitu saja. Tidak untuk dirinya, dan mungkin untuk desa itu. Sebelum keluar rumah, Pak Karto menatapnya serius. Dan, nek kowe pengen selamat, siji wae sing kudu kowe lakoni. Ojo ninggalken desa iki sadurunge ngerti opo sing sejatine ditake. Ardan tidak menjawab. Bagaimana bisa? Ia sendiri tidak yakin apakah ia berani mendengar jawabannya. Ia melangkah ke teras. Angin malam membawa aroma tanah basah. Sunyi, terlalu sunyi. Dan jauh di pinggir kebun yang gelap, Ardan melihatnya. Bukan sosok penuh, bukan tubuh besar. Hanya siluet hitam berdiri sangat diam di antara batang pohon aren, menatap dari kegelapan pekat. Seakan berkata, iki durung rampung, kowe sing tak goleki. Ardan menutup mata, dan disitulah cerita ini berhenti. Tapi kejadian itu belum pernah benar-benar selesai. Nantikan kisah mencekam berikutnya, hanya di Ruang Sunyi.